Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih semuanya gabung kembali dengan saya Cakman di acara kita ngobrol bareng Cakman. Ya, hari ini kita ketemu dengan rekan-rekan yang luar biasa, teman-teman Operator Teladan 2021 yang menyempatkan bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan kita semua ya. Baik yang di IG Optel Persada dan juga di IG Lambi Komandan, dan juga nanti jangan lupa bagi yang nggak bisa nonton langsung bisa cek di YouTube-nya Cakman. Oke, selamat datang Mas Ferry sama Mas Asri Nur Hidayat. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh, sehat ya. Ini wajah-wajah cerah ini. Sudah selesai kegiatan semua ya. Sudah berapa kemarin? Sebulan lebih lah ya. Kayaknya Mas Asri Nur Hidayat ini cuti ini kayaknya di rumah ini. Alhamdulillah kondisi sekarang sedang cuti dan Cakman. Oh iya, cuti ya. Kalau Mas Ferry? Saya masih onset, Cak. Oh, konser kapan cutinya? Masih lama? Cutinya plannya tanggal 1 Oktober, Cak. Bentar lagi itu. Ya, bentar lagi. Segera istirahat gitu ya, menenangkan pikiran loh. Karena kemarin kegiatannya lumayan panjang, kalau nggak salah 40 harian ya. Kalau kita coba cek dari awal kegiatan OTBC 2021. Kemudian kondisi kita sekarang pandemi lah ya. Nah itu sama dengan tema kita hari ini, rekan-rekan. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjaga semangat kerja dalam menghadapi tantangan khususnya di pandemi ini. Salah satunya pastinya nanti yang kita bahas adalah bagaimana menjaga semangat kerja rekan-rekan karena salah satunya cutinya mundur. Gitu ya. Ini pengalaman semua ya, pasti pengalaman semua ya Mas Ferry sama Mas Asri ya. Betul, Cak. Iya. Pengalaman semua. Sering. Ya. Nah, saya nanya dulu nih ke Mas Ferry nih. Ya, saya nanya dulu ke Mas Ferry. Berapa lama sampean pernah mundur? Paling lama lah, paling lama selama kerja di lapangan di Jobset. Baik, Pak. Terlama kemarin pas di awal pandemi itu sampai 2 periode lebih. Jadi kurang lebih 6 bulan, Cak. 6 bulan ya. Berarti harusnya sudah 2 kali cuti itu harusnya 6 bulan itu kan. Harusnya 2 kali cuti. 2 kali cuti tapi karena kondisi sehingga harus ditunda karena pandemi. Kalau Mas Asri berapa lama sampean paling lama? Kalau mundur dari periode dinas pas kegiatan Optel kemarin itu 2 bulan. Cakman. 2 bulan. Berarti pas 2 bulan nih. 1 periode cuti lah ya kalau 2 bulan. Iya. Masih rekoran Mas Ferry itu. Itu kalau sampai 2 bulan, sampai 2 kali periode atau 6 bulan itu nggak dicari keluarga, suruh pulang, Mas Ferry? Ya dicari, Cak. Cuman udah dikasih pengertian terkait kondisi saat pandemi sama kebutuhan operasional di lapangan ya, sebagai karyawan ya harus tetap siap kasih pengertian ke keluarga begitu, Cak. Tentunya salah satunya adalah ngasih pengertian ya ke keluarga, ke istri sama anak bahwa kondisinya seperti ini gitu ya, sehingga harus harus stay di lapangan atau di Jobset sampai 6 bulan. Kalau Mas Ferry cara memberi pengertian ke keluarga itu gimana? Lewat komunikasi saat telepon, Cak. Jadi sebelum nikah pun sudah diwanti-wanti terkait konsekuensi saya sebagai pekerja, apalagi pekerja tambang yang resikonya sangat besar. Jadi sudah dikasih pengertian nantinya saya kerjanya seperti ini, tuntutannya seperti ini, persiapan kerjanya seperti ini, udah dikasih tahu di awal, Cak. Jadi ya alhamdulillah istri mendukung, Cak. Oh, istri mendukung ya. Ya kalau tidak mendukung paling sampean disuruh kerja di dekat rumah. Karena di awal udah tahu gitu. Kalau Mas Asri gimana? Dengan kondisi yang kemarin dihadapin, cara memberi pemahamannya gimana? Ya tiap hari paling enggak menyempatkan buat telepon. Kalau pas
mau berangkat kegiatan itu kasih kabar dulu, kalau ibaratnya nanti nggak bisa kabar berarti saya full kegiatan. Terus juga cara yang lebih lah itu karena membujuk, nanti kalau ayah pas pulang kita beli mainan, itu baru anaknya baru bisa bisa mengerti. Terus pas mundur kejadian mundur 2 bulan nih Cak, kan baru pertama kali nih saya mundur. Ada kejadian lucu yang saya alami menurut saya itu loh. Pas anak saya sama istri saya jemput di stasiun kan, itu anak saya ternyata lupa sama saya. Oh bisa lupa itu? Ya pas sudah datang kan ketemu, dikasih tahu ibunya, itu ayah. Mana ayah? Itu loh, itu pakai topi itu ayah. Terus dia deketin, mana tuh ayah, mana? Pas tak gendong, loh kamu lupa sama? Iya, ayah, Syafiq lupa sama ayah gitu. Itu sampai di hati itu rasanya gimana gitu deh. Umur berapa putrinya? Putri apa putra? Putra, umur 3,5 tahun. Oh 3,5 tahun. Sampai lupa ya. Saking namanya nggak ketemu. Iya, lama ketemu. Mungkin karena dulu kalau nggak salah sampean ini ya, bawa keluarga ke set kan ya, waktu di set sebelumnya. Iya, di set Adaro bawa keluarga. Nah, ada cerita menarik katanya pas mutasi ke BEKB langsung pada saat apa kegiatan keluarga gitu. Kemudian dipanggil tiba-tiba langsung suruh mutasi gitu. Gimana ceritanya itu, Mas Asri? Pas itu baru hiburan kan sama keluarga, sama anak sama istri, teman baru mancing di rawa-rawa lah gitu sama keluarga. Habis itu kondisi hujan, saya nggak tahu, HP-nya kan saya masukin tas. Sampai di rumah itu ada panggilan nomor tidak dikenal sama nomor orang OTD. Itu panggilannya sampai 10 kali. Kira kenapa ini kok panggilannya banyak sekali? Saat telepon balik, ternyata besoknya disuruh kumpul di area masjid. Nah setelah itu saya berpikir apa mungkin mutasi? Kalau mutasi kayaknya nggak ada lowongan, pikir saya seperti itu. Soalnya kondisi lagi down kan itu. Ya. Apa bisa dipulangan ke Jawa sama keluarganya? Sampai berpikir-pikir, pas besoknya tahu-tahu pas berkumpul itu kok banyak, tak kirain cuma 1 atau 2 orang, ternyata ada sekitar 16 orang. Setelah dikasih tahu ternyata ada pengumuman mutasi ke BEKB. Di dalam hati saya itu juga kaget. 3 bulan kemarin itu BEKB ngirim orang ke sini, kok sekarang malah ganti minta orang, kan lucu itu. Iya. Betul. Ada yang cash apa itu karyawan PKWT habis kontrak, jadi kita disuruh gantiin. Nah, lebih seperti itu ya. Ya emang seperti itu ya, namanya bisnis, apalagi di kontraktor seperti kita ini ya. Naik turunnya cepat banget gitu. Kadang kurang, kadang berlebih, tiba-tiba kurang lagi, tiba-tiba berlebih lagi, ya kita harus siap itu. Harus siap, apalagi ini nih, dengan tema kita siap menghadapi tantangan. Salah satunya mundur cuti sampai anaknya lupa. Anaknya lupa, nggak ditanyain anaknya, kenapa kok lupa sama ayah gondrong atau gimana gitu, Asri? Saya tanyain itu, kenapa kok lupa sama ayah? Jadi lama nggak ketemu jadi lupa gitu jawabannya. Oh, lama nggak ketemu ya. Nah ini sampean baru 2 bulan ini Mas Ferry 6 bulan itu, apa nggak istrinya yang lupa nanti? Kalau Mas Ferry gimana? Meja. Alhamdulillah enggak, Cak, karena hampir tiap hari komunikasi video call. Oh iya, nggak lupa lah ya karena video call terus ya. Ya, karena kalau 6 bulan dulu itu saya waktu masih FGDP tuh, rekor saya itu 8 bulan, masih kalah sama. Tapi saya masih single, masih aman. 8 bulan karena nyelesain tugas. Kalau FGDP masih baru kan mesti dikalahin terus kan sama seniornya. Kalau sampean karena kondisi, kalau sekarang kondisi. Nah, ngomong-ngomong cuti mundur nih, Mas Ferry dulu. Sampean pasti kan kepikiran ya di lapangan ya. Pasti kepikiran kan. Kapan pulangnya, kapan cutinya nggak jelas, sudah 1 periode tunda lagi
satu periode apakah jelas nih cuti atau enggak. Nah, jaga pikiran sampean supaya tetap tenang, kemudian kerjanya tetap fokus, itu gimana caranya, Mas Ferry? Baik, Cak. Jadi yang pertama mengingat kembali tujuan kita bekerja. Mengingat kembali tujuan kita bekerja, kita niatkan untuk keluarga, kemudian berpikir positif, selalu bersyukur. Ya. Apalagi di saat pandemi ini masih banyak di luar sana yang di PHK karena akibat pandemi, ya kita sikapi dengan positif, Cak Aman. Begitu, Cak. Oke, artinya kita coba introspeksi, sebenarnya masih beruntung kita meskipun nggak pulang, ya nggak cuti gitu ya, atau ditunda cutinya, tapi kita masih bisa bekerja gitu ya, masih bisa memberi nafkah ke keluarga, karena itu tujuan utama kita untuk bekerja. Salah satunya ya tentunya untuk keluarga. Dan juga memang masih banyak rekan-rekan kita entah itu di tempat Anda semua lah ya, itu yang belum bisa bekerja, belum beruntung seperti Anda berdua gitu, Mas Ferry ya. Mas Ferry di ini kan, di Karanganyar kan ya, di Karanganyar. Desanya Karanganyar, kelurahannya Bugel, kabupatennya Sukoharjo. Iya, aku pusing aku. Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo Kalas. Itulah pokoknya, setahu aku Solo dan sekitarnya lah. Kan sama kan? Mas Asri juga Solo dan sekitarnya berarti. Ya masih Karisidenan Surakarta, Cak. Masih Karisidenan Surakarta, iya. Satu area itu kan, satu area di situ. Iya. Ya. Oke, kalau tadi Mas Ferry mengarahkan ke awal tujuan kerja, kalau Mas Asri gimana supaya menjaga tetap tenang, apalagi ya tadi salah satunya khawatir anaknya lupa ini. Mana caranya? Kalau saya pribadi untuk mengatasi biar tetap semangat dan tidak jenuh saat bekerja, itu biasanya dengan cara mencari hiburan, Kak. Misalkan kalau kita sama teman-teman hobinya apa, yaitu kita lakuin setelah kita selesai bekerja. Jadi pikiran kita itu fresh, tidak jenuh seperti itu, Kak. Dan juga kita juga saling memberi motivasi kepada teman-teman. Walaupun kita mundur, kita tuh harusnya bersyukur masih bisa bekerja. Sedangkan banyak di daerah sekitar saya sini itu banyak juga yang mencari pekerjaan, sedangkan kita itu masih bekerja. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur dan juga tidak mengeluh. Jadi itu yang bisa membuat motivasi semangat bekerja itu masih tinggi di saat surat dinas sudah habis. Sorry ya, tak pause sebentar. Oke, gambarnya nanti tak potong gitu. Ada suara Mama Internova. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mas Asri. Berarti mendekatkan sosialisasi hubungan dengan rekan-rekan kerja di set ya, atau yang satu mes. Kalau salah, kalau di BEKP itu mancing sukanya. Apa kegiatannya di sana salah satunya? Ya, salah satunya mancing itu, Zak. Mancing sama masak. Oh, masak. Sama masak itu. Berarti ya, soalnya saya kan hobi masak. Hobi masak. Berarti bisa jadi nanti lebih pintar samain daripada istri samain nanti masaknya. Ya, kurang lebih lah sama, Kak. Oh, sama ya. Oke. Jadi salah satu itu bagaimana menenangkan pikiran kita semua, teman-teman di lapangan, baik Mas Ferry atau Mas Asri punya cara tersendiri. Tapi itu dicari ya pastinya. Pastinya kan dicari dulu. Mana caranya supaya tetap tenang ada di set yang notabene waktu cutinya itu mundur. Kalau Mas Ferry tadi sering menghubungi keluarga, kemudian ya mengingat kembali bahwa kita kerja itu untuk keluarga, dan sama-sama nih Mas Asri juga demikian, bahwa memang masih banyak orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Nah, salah satunya tadi menyalurkan hobi lah, mancing dan masak dengan teman-teman.
Nah, nanti saya kalau BKP dimasakin aja ya. Atau masak Siap. apa biasanya? Masak apa biasanya? Ya kita masaknya macam-macam. Kadang masak sayur atau masak ikan hasil pancingan itu. Oh iya iya. Masak ikan hasil pancingan. Tapi hati-hati ya kalau mancing ya. Nanti salah dapat ular. Dapat ular. Itu salah satu kegiatan teman-teman di set untuk ini. Nah, kalau di lapangan sendiri, kalau tadi kan bagaimana menenangkan, tapi kalau di lapangan nih, Mas Asri, kan sampean harus kerja rutin ya, pakai roster, ya roster siang malam, kerja yang dalam tanda kutip ya kerjanya muter terus itu sehari-hari, supaya tidak terjadi insiden, kemudian produktivitasnya tetap optimal gitu ya, tetap tercapai itu. Supaya di lapangan juga tetap tenang, kemudian fokus. Biasanya apa yang dilakukan, Mas Asri? Biasanya itu komunikasi aktif sama teman-teman kerja. Soalnya kalau di set BKP kan jumlah fitnya sedikit, jadi untuk channel radio itu tidak terlalu crowded. Jadi kita bisa ngobrol, saling mengingatkan, walaupun kita sudah mundur lama, itu komunikasinya dijaga agar kita itu tetap semangat. Jadi kalau ada teman yang mulai fatigue itu gimana teman-teman? Wis sudah mulai fatigue apa belum? Kalau sudah menepi dulu aja, istirahat sebentar, lalu nanti bisa dilanjut lagi. Kita kan kerja nggak cuma sehari ini, walaupun kita udah mundur tetap semangat, tetap jaga kesehatan kan, walaupun di saat udah mundur itu ya intinya kita saling menyemangati lah di saat walaupun kita punya radio komunikasi seperti itu, Cak Man. Ya, saling menyemangati ya. Ada nggak? Pernah nggak ketemu teman yang drop banget lah? Kalau tadi kan sampean bisa memotivasi diri gitu kan. Ada teman yang karena dia mundur, kemudian karena nggak tahu kapan cutinya itu sampai semangatnya drop gitu. Pernah menemui gitu nggak, Mas Asri? Kemarin itu pernah sebelum saya ke dokter kan juga kan. Itu ada teman yang drop banget pikirannya kemana-mana sampai beliau itu karantina itu 2 kali gara-gara drop, rapid test itu kan positif. Kebetulan teman sebelah kamar kan itu ya itu kita komunikasinya via WhatsApp, via ngobrol kalau kita ketemu, kita kasih support gimana cara menanganinya. Kebetulan kemarin yang beliau orangnya drop itu istrinya hamil, mau nikah itu mau dibesarin itu kan, sudah nikah tapi belum pesta. Nah pas mau pesta itu keadaan PPKM, sedangkan dia udah banyak itu terpaksa di cancel, jadi buat banyak pikiran cutinya juga mundur lagi. Wah itu lebih ini lagi ya, udah kegiatannya tertunda, cutinya tertunda juga karena PKM, cutinya tertunda, akhirnya numpuk semua di pikiran. Nah teman-teman kayak Mas Asri ngasih support apa, bentuk support apa yang diberikan? Ya kita selalu komunikasi buat beliau, itu kita perhatian lah. Itu tiap hari, tiap waktu, jadi kita nanyakin kabar kalau dia nggak buat status atau dia nggak kelihatan di mes. Cariin di mana biar nggak kesepian gitu. Nggak kesepian, tidak merasa sendiri lah ya. Ada temannya yang selalu ada di sampingnya. Jadi teman-temannya di mes itu memperhatikan ini dia ya. Kalau dia nggak ada kegiatan, merasa sendiri, disamperin atau ditanyain gitu ya. Ditanyain di WA sebagainya gitu. Ya. Kalau nggak kelihatan itu di mana gitu. Itu memang salah satu support rekan-rekan semua yang ada di mes khususnya yang tinggal jauh dari keluarga, jadi memberi hubungan satu sama lain supaya secara motivasi tetap dijaga. Rekan-rekan semua ini patut bisa dicontoh semuanya teman-teman. Apalagi untuk rekan-rekan yang mungkin masih baru ya, baru bergabung, baru mutasi yang dalam tanda kutip lingkungannya belum terbentuk lah, dia belum bisa berbaur dengan rekan-rekannya. Seperti itu Mas Asri ya? Iya, itu Mas Asri ya. Nah, kalau Mas Ferry nih, pernah nggak ditemui di lapangan rekan kerja yang apalagi 6 bulan nih? Pasti banyak banget yang numpuk ini kan, yang numpuk yang nggak cuti sampai 6 bulan gitu. Menemui yang tadi disampaikan di Mas Asri tadi. Kalau Mas Ferry ada nggak yang ditemui seperti itu? Pastinya ada, Cak. Ada ya. Tapi kurang lebih sama Mas Asri, kita
ini saling sharing terkait masalah, kemudian kita cari solusinya, kita cari hiburan, kemudian ya itu tadi saling curhat aja lah. Ya. Tetap semangat. Saling curhat berarti sama-sama mengunculkan masalah, no? Berarti yang ngasih solusinya siapa? Ya nanti ini kita sharing ya, saling menyemangati lah karena sama-sama merasakan itu. Iya. Ya artinya nggak bisa bandingin dengan teman-teman yang lain. Oh podo, saya juga sama, nggak cuti juga gitu. Pasti atasannya juga sama kan, nanti juga ngomong ke group leadernya juga sama, saya juga nggak cuti juga. Akhirnya sama-sama merasa hal yang sependeritaan ya, serasa gitu ya, sehingga saling menyemangati, memberi support. Kita juga akhirnya setelah pandemi ini juga selesai atau berkurang gitu, teman-teman juga bisa cuti, kegiatannya juga ada selesai, teman-teman juga bisa cuti, karena itu juga untuk kebaikan bersama ya, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan rekan-rekan sendiri. Kenapa kok sampai ditahan? Karena proses kalau kemarin PPKM lah terakhir, atau sekarang masih PPKM gitu ya. Meskipun sudah ada kelonggaran, sudah bisa transportasi pindah, naik pesawat, sudah bisa cuti, sudah bisa keluar kota gitu ya. Nah, kalau itu hubungan sama teman, ada nggak dukungan dari orang lain lah Mas Ferry yang diberikan ke teman-teman gitu supaya tetap bertahan atau motivasinya tetap terjaga gitu? Untuk terjaga ya nih, kita mengingat kembali tujuan kita bekerja, kemudian mimpi-mimpi kita, kondisi yang seperti ini ya kita harus tetap berpikiran positif nantinya pasti ada plan lain lah yang lebih baik gitu gitu. Maksud saya dari atasan, dari GL itu ngasih support apa kalau sampai mundur cuti lama gitu, untuk support apa yang diberikan? Kalau tadi kan antar teman kan ngasih motivasi ya, saling ngasih semangat, tapi kalau dari orang lain ada nggak, dari atasan misalkan? Ada Cak Man, jadi dari GL superiornya ngasih semangat, ngasih motivasi waktu saat ini ketemu, ngasih wejangan lah, kurang lebih seperti itu. Nanti masalah pasti berlalu, badai pasti cepat berlalu. Ada yang berlalu, iya. Ngasih tetap ngasih. Berarti pertemuan dengan atasan atau GL superior tadi itu juga sering juga ya di masa kondisi seperti ini gitu ya, Mas Ferry ya? Betul, sering. Apalagi kalau kondisinya sama atau nasibnya sama lah di mes gitu. Pasti nanti teman-teman juga saling curhat, ya kita curhat, orang lain juga curhat juga, tapi akhirnya ketemu satu hal yang sama. Oh sama rupanya, yaudah gitu. Ya itu solusinya. Kita ingat tujuan kita gitu, tujuan di awal. Akhirnya saling legowo akhirnya, gitu ya. Kalau Mas Ferry di tempat Anda ada nggak dari dukungan dari atasan itu bentuknya seperti apa yang diberikan supaya motivasinya tetap terjaga? Dukungan dari ini Pak, dari atasan tadi ngasih pengarahan terkait protokol kesehatan, kemudian dari suplai makanannya yang sebelumnya ini beda, sekarang pandemi dikasih beda biar kesehatannya tetap terjaga. Kemudian ini ada kelonggaran lagi, waktu satu periode habis ada cuti 3 hari di mes, kita manfaatkan untuk hiburan gitu Cak. Ada semacam itu ya, makanan juga disupport, waktu juga lebih longgar gitu ya, ada bis sarana yang bisa buat refreshing lah meskipun cuma di area situ ya, nggak bisa keluar kotanya. Betul. Kalau di tempatnya Mas Asri ada semacam itu juga nggak? Kalau dukungan cuma dari dukungan moral dari atas-atasan, misal dari GL atau dari PM pun juga ngasih dukungan moral via WhatsApp itu. Jadi tetap semangat walaupun
udah SD udah habis, optalnya harus tetap dijalanin, berikan yang terbaik untuk set BKB seperti itu. Ya, artinya memang dari level atasan Anda sampai ke project manager juga memberi dukungan ya, memberi dukungan moral ke rekan-rekan semua, ya Mas Asri juga Mas Ferry. Jadi nggak dibiarin, teman-teman nggak dibiarin sendirian gitulah. Ada tim yang lebih besar lagi yang memberi semangat. Salah satunya tadi disampaikan di Gales Prior, sampai ke project manager bahkan secara dukungan. Memang kalau pertemuan mungkin karena kondisi gitu ya, kita kan dibatasin gitu ya. Ngumpul-ngumpul kan masih dibatasin ya Mas Asri ya. Ya, akhirnya pakai media WhatsApp gitu ya, media grup WhatsApp atau di Japri gitu. Tapi itu tetap dijalin atau terjalin di teman-teman semuanya. Nah, terakhir nih rekan-rekan, mungkin Mas Asri dulu lah. Kan ini pastinya saya rasa nih, kalau menurut saya masih banyak teman-teman yang mungkin secara normal ya harus mundur, entah itu kebutuhan operasional, entah nanti ada pandemi atau apa kegiatan. Pasti juga ada yang mundur-mundur gitu. Ada pesan-pesan nggak yang disampaikan ke rekan-rekan semuanya di lapangan supaya secara semangat kerja juga tetap terjaga, keselamatan juga tetap terjaga, produktivitas tetap juga tercapai dengan optimal. Ada pesan-pesan khusus nggak dari Mas Asri sama Mas Ferry? Mungkin Mas Asri dulu, silakan disampaikan ke rekan-rekan. Untuk teman-teman yang masih onset dan cutinya itu tertunda mungkin karena ada belum vaksin atau kendala yang lain atau kekurangan orang, ya kita harus tetap semangat. Kita itu membawa nama, jadi walaupun kita masih mundur cutinya, ya itu resiko kita kerja di PAMA. Kita juga dari awal masuk ke PAMA kan sudah tanda tangan kontrak, artinya siap menghadapi setiap yang ada di PAMA itu kita harus siap. Jadi untuk teman-teman yang mundur itu tetap semangat, jaga kesehatan, jaga mood, jangan lupa berdoa. Yang paling penting. Terima kasih sama. Ya, jaga kesehatan, jaga mood, jangan lupa berdoa. Nah, luar biasa. Note terakhirnya yang saya catat garis bawah ini rekan-rekan. Jadi pesan dari Mas Asri nih, jaga kesehatan, jaga mood, sama jangan lupa berdoa supaya tetap terjaga motivasi dan juga semangat kerjanya di lapangan untuk mencapai target yang dicanangkan. Makasih Mas Asri. Mas Ferry silakan. Apa pesan-pesan Anda? Iya. Untuk teman-teman rekan-rekan di set yang masih onset, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Nantinya tetap cuti kok, kita nikmatin aja. Apalagi ini kondisi pandemi yang perlu diingat, ada kata bijak begini, jika saat ini posisimu adalah penerima gaji per bulan, kemudian dengan di perusahaan besar dengan background skill dan lulusan yang standar, harusnya kamu bersyukur setiap hari. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak lulusan terbaik dengan nilai baik tapi masih cari kerjaan ke sana kemari. Artinya kita di sini semuanya beruntung. Karena dunia kerja yaitu tadi kita di sini dibayar bukan di lingkungan sekolah, jadi tetap semangat, berikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Intinya kembali ke bersyukur dengan yang ada, kita jalani yang terbaik gitu Pak Sari. Ya, ini sangat santai sekali nih kalau Mas Ferry ininya nih. Udah kerja aja maksimal, nanti juga cuti gitu kan, nanti juga cuti pastinya, nikmatin aja kerjanya. Nah itu kan santai gitu ya Mas Ferry ya, pokoknya nikmatin aja lah, nanti juga pasti cuti. Nah, pandemi juga nanti akan selesai gitu, pasti nanti akan ada ujungnya. Atau juga di luaran sana banyak orang yang nilainya baik gitu kan, orang yang masih pinter, lebih pinter dari kita mungkin gitu ya, tidak seberuntung kita gitu, tidak seberuntung kita, karena orang pinter tuh masih kalah sama orang beruntung. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, kita lakukan dengan maksimal dan bersyukur ya. Gabungkan dengan sampaikan Mas Asri tadi itu, dengan bersyukur, jangan lupa berdoa, tentunya tetap jaga kesehatan, juga jaga moodnya, nikmatin aja lah.
kita ngalir aja, tapi tetap jaga protokol, jaga kesehatan, tetap optimalkan pekerjaan kita yang ada. Sangat luar biasa nih pesan-pesan. Ini rekan-rekan semuanya bisa diambil nilai atau dicontoh ini dari teman kita Mas Ferry dari Mas Ferry dari KPCB dan juga Mas Asri dari BEKB. Bagaimana menjaga semangat kita, menjaga mood kerja kita supaya kita tetap bekerja aman dan juga mendapatkan produktiviti yang maksimal, yang optimal, dan juga tentunya nanti juga cuti gitu. Nanti juga cuti juga. Oke, terima kasih sharing-sharingnya atau ngobrol-ngobrolnya ini Mas Ferry dan juga Mas Asri. Luar biasa, terima kasih. Semoga yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita di lapangan, khususnya rekan-rekan yang bisa menjaga moodnya, semangatnya, bisa diimplementasikan di sana. Terima kasih ya Mas Asri juga Mas Ferry, tetap jaga kesehatan juga di rumah, dan juga yang mau cuti itu udah mulai sumringah itu. Baik, rekan-rekan semuanya yang di IG Optel Pak Persada dan juga di IG Lambi Komandan dan juga di YouTube Jakmal, terima kasih sudah menonton ngobras kita pagi ini bersama Mas Ferry dan juga Mas Asri, operator teladan 2021 kita tahun ini. Semoga apa yang kita bicarakan rekan-rekan semuanya bisa mengambil manfaat semuanya. Saya Cakman, maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.